Jadi target yang kita lakukan ke depan ini bukan hanya 40 hari. Target yang kita lakukan adalah target untuk menyelesaikan semua program yang sudah kita rumuskan untuk tahun 2022 ini. Program sudah tersusun untuk tahun 2022, itulah yang kita akan jalankan. Bukan hanya 40 hari, tapi sepanjang tahun ini kita akan selesaikan semua program yang sudah ada. Arahnya nanti untuk dunia pendidikan Pak Kadis artinya terkait mengenai pembinaan terhadap guru-guru terpencil dengan pembinaan terhadap guru-guru yang di pelosok Pak Kadis. Apakah ada plan ke depannya untuk pemberdayaan atau pembinaan kepada guru-guru yang masih belum memenuhi kesejahteraannya Pak Kadis? Ya, saya tanya dulu, pembinaan peningkatan mutunya atau kesejahteraannya yang kita tanya? Ya, pembinaan mutu dan kesejahteraan guru Pak Kadis. Kalau peningkatan mutu itu tetap jalan sampai sekarang. Ya, tetap jalan itu peningkatan mutu melalui sekarang pelatihan guru, baik itu secara luring dan daring. Kita ini baru-baru menghadapi ini, jadi sekarang itu banyak pelatihan lewat daring, bahkan sudah biasa dilakukan. Itulah untuk peningkatan kompetensi. Kemudian peningkatan kesejahteraan itu kan guru itu kan yang khusus PNS itu kan sudah ada gaji dan tunjangan fungsional mereka. Itulah yang merupakan bahan atau alat untuk memenuhi kebutuhan setiap guru. Jadi untuk peningkatan kesejahteraan guru itu dilakukan oleh satuan-satuan pendidikan atau sekolah masing-masing. Misalnya ada sumber-sumber dana yang bisa menambah untuk honor bagi para guru, itu diatur oleh kebijakan kepala sekolah sendiri untuk peningkatan masalah. Jadi sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa untuk peningkatan kesejahteraan guru itu diatur dan ditentukan oleh sekolah masing-masing dari sumber dana mana, dana sebenarnya dana BOS itu yang menunjang untuk menambah honor-honor bagi tenaga guru. Walaupun ke depannya kalau memang dana tersedia, ya, saya kira apa salahnya, dan memang wajiblah kita untuk lebih memperhatikan kesejahteraan guru, baik di pelosok maupun dianggap kita yang perkotaan dijangkau oleh kendaraan. Ya. Tapi tetap kita mengacu kepada bagaimana keadaan dan kemampuan pendapatan sekolah itu. Jadi untuk meningkatkan mutu, ya. Apalagi tahun 2022 ini kan sebagian besar dana itu masih terarah untuk penanganan COVID, dan kita ke depannya mudah-mudahan tahun-tahun depan ini sudah sepenuhnya hilang penyakit corona ini, dan dana itu bisa kita gunakan untuk kesejahteraan guru sesuai dengan pembagian pagu anggaran dan keadaan APBD kita. Tetap kita berupaya ke depan bagaimana untuk meningkatkan kualitas guru dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru seperti yang kita harapkan ke depan. Adakah juga program-program nanti ke depan kerjasama dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah kabupaten provinsi ya, terkait mengenai beasiswa belajar untuk mahasiswa, untuk siswa berprestasi di Kabupaten Mamasa, orang Mamasa yang tamat SMA disekolahkan ke luar negeri, Pak Kadis? Oh iya, iya, jadi untuk kita bicara tentang beasiswa, ya. Beasiswa itu kan dua macam, beasiswa masyarakat miskin dan beasiswa prestasi. Jadi beasiswa miskin itu ditandai dengan adanya kartu Indonesia Pintar, dan kartu Indonesia Pintar itu melalui usulan desa, data desa, sehingga masyarakat itu bisa memiliki
anak masyarakat itu bisa memiliki kartu Indonesia Pintar. Kemudian untuk mendapatkan dana prestasi itu ditentukan oleh individu masing-masing siswa. Seperti misalnya ranking semua itu ada juga beasiswanya, tapi kalau beasiswa miskin ini itu ditentukan oleh adanya kartu PIP Indonesia Pintar. Kemudian sampai sekarang bahwa sampai di perguruan tinggi itu sudah ada beasiswa miskin. Ya. Apabila anak itu memiliki kartu Indonesia Pintar mulai dari SD. Nah, jadi anak-anak yang misalnya kuliah di wilayah Sulawesi Barat atau bahkan di Sulsel, bahkan di Jakarta itu tetap mendapat beasiswa apabila anak itu memiliki kartu Indonesia Pintar. Nah, jadi mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi itu berhak mendapat bantuan beasiswa apabila anak itu memiliki kartu Indonesia Pintar. Jadi saya sarankan kepada masyarakat sekarang bagaimana kerjasama dengan Pak Desa untuk memperbaiki data-datanya sehingga masyarakat yang belum keluar kartu PIP-nya bisa keluar kartu PIP-nya untuk menunjang kelancaran anak sekolah yang dianggap miskin kurang mampu. Karena pemerintah siapkan sekarang mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi dan tidak ditentukan di wilayah bahwa misalnya orang Mamasa harus yang kuliah di Mamasa atau di Sumbar. Jadi biar misalnya ke Jakarta atau ke Makassar itu kartu PIP-nya itu tetap dipakai untuk mendapatkan dana bantuan beasiswa. Oh iya.